Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama gitu isi paparan saya ini. Pertama berkaitan dengan saya ingin menyatakan bahwa Undang-Undang 11 tahun 2020 ini merupakan bagian dari hukum yang diharapkan berfungsi untuk melakukan perubahan-perubahan sosial khususnya di bidang ekonomi. Artinya ini salah satu fungsi dari hukum modern, yaitu sebagai instrumen untuk mendorong suatu perubahan sosial. Tetapi meskipun demikian, saya hanya ingin mengingatkan penggunaan hukum sebagai instrumen untuk mendorong perubahan sosial itu tetap harus didampingi dengan fungsi konvensional dari hukum. Apa fungsi konvensional dari hukum itu? Ya tetap harus kepastian hukum itu harus dapat dijamin. Baik kepastian hukum itu bagi pelaku usaha atau investor gitu ya, maupun kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait lain. Saya beri contoh begini. Kalau kepastian hukum itu hanya bagi investor, sementara ada pihak-pihak terkait lain yang akan terganggu, gitu, pasti nanti berakibat pada penciptaan ketidakstabilan dari keberlangsungan kegiatan usaha itu. Apa wujudnya? Konflik. Dalam konteks tanah pasti itu. Oleh karena itu, pertama, fungsi hukum yang modern sebagai instrumen melakukan perubahan di bidang ekonomi ini harus didampingi satu, kepastian hukum harus ada bagi semua pihak. Yang kedua tentu keadilan, gitu ya. Ya keadilan bagi pelaku usaha, gitu ya, maupun keadilan bagi pihak-pihak lain. Gitu. Jadi akses sama-sama diberikan, perlindungan sama-sama diberikan, termasuk kemanfaatan baik bagi pelaku usaha maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Itu pertama. Yang kedua, salah satu aspek dari fungsi hukum sebagai instrumen mendorong perubahan ekonomi itu adalah daya tarik. Faktor daya tarik menjadi sangat penting. Daya tarik itu apa? Daya tarik itu ada kemudahan, ada fasilitas, ada insentif. Saya mungkin tidak akan bicara ketiga aspek daya tarik dari fungsi hukum yang modern ini, gitu. Tapi hanya beberapa sesuai dengan yang ada di bidang pertanahan. Gitu. Yang pertama tentu adalah kemudahan dalam perizinan. Saya kira begitu, di dalam undang-undang ini sudah diupayakan sedemikian rupa supaya kemudahan perizinan itu diberikan sesederhana mungkin, diberikan sesingkat mungkin tanpa gitu ya, mengabaikan kepastian hukum, tanpa mengabaikan keadilan, gitu ya, tanpa mengabaikan kemanfaatan bagi semua orang. Kalau bisa apakah panitia belum nerima? Kalau belum nerima, saya mudah-mudahan itu sudah bisa. Nah, ini sebagai perbandingan saja. Ini perizinan yang terkait dengan perolehan penguasaan sumber daya tanah, khususnya sumber daya agraria secara umum sebenarnya. Sangat banyak, sangat dulu itu izin-izinnya macam-macam, gitu. Sehingga menjadi sangat mahal, gitu. Dan itu kalau di bidang pertanahan, keluhan investor adalah biaya informalnya yang dalam bahasa sekarang mungkin
korupsinya begitu yang sangat tinggi gitu. Yang bisa mencapai katanya 35% dari semua total investasi yang diperlukan. Jadi ini gitu. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian disederhanakan sedemikian rupa seperti ini. Ini pertama begitu ya. Jadi kemudahan pertama adalah ini, alur perizinan yang dipersingkat gitu ya, tetapi tetap tidak mengabaikan persoalan kepastian hukum baik bagi semua pihak termasuk terhadap lingkungan hidup. Ini ya saya gambarkan ini kalau ini adalah lembaga perizinannya begitu ya. Ini pelaku usaha itu ngintip ketersediaan lokasi di RDTR dan atau rencana zonasi yang ada di lembaga perizinan yang disediakan secara elektronik ini gitu ya. Kalau ada di situ kemudian dan cocok gitu pelaku usahanya, maka pelaku usaha akan memperoleh surat konfirmasi kesesuaian lokasi dengan rencana detail tata ruang dan rencana zonasi gitu. Bersamaan dengan itu gitu, pelaku usaha sudah bisa menyusun AMDAL gitu. Atau kalau ini tidak wajib AMDAL, ya menyusun UKL atau UPL gitu ya. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan gitu ya. Atau kalau ini tidak diperlukan gitu, tidak perlukan UKL UPL, maka cukup menyatakan surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang nanti akan diintegrasikan ke dalam nomor induk dari berusaha gitu. Jadi ini dilakukan sekaligus gitu, bahkan sebelum mengajukan itu AMDAL sudah bisa disusun gitu ya. Sehingga nanti ini akan dilakukan ke sini, ini ada tim uji kelayakan lingkungan gitu yang akan nanti memberikan persetujuan lingkungan. Kalau ini sudah oke semua, maka diproses gitu, ada unit proses penerbitan izin berusaha begitu. Nah, di sini kemudian akan diterbitkanlah izin berusaha itu kalau kegiatan usaha itu perlu tanah, maka akan diberikan hak atas tanah. Karena tidak semua usaha memerlukan tanah. Seperti pertambangan itu perlu dilakukan tetapi tidak perlu hak atas tanah begitu. Meskipun diberi kemungkinan untuk memohon hak atas tanah. Jadi tidak boleh kalau yang dulu izin usaha sudah keluar, tetapi gitu ya, hak atas tanahnya masih diproses. Ini sekarang seperti misalnya untuk perkebunan lah. Izin usaha perkebunan itu harus diterbitkan bersamaan dengan hak atas tanahnya, tidak boleh begitu ya. Itu ditegaskan di dalam sektor perkebunan bahwa kegiatan usaha di sektor perkebunan itu baru mulai boleh dilakukan kegiatan kalau ada izin usaha perkebunannya dan sekaligus hak atas tanahnya sudah diterbitkan. Sertifikatnya sudah diterbitkan. Jadi ini memang menuntut satu proses kerja yang serius gitu ya. Dari Kementerian Perkebunan, Pertanian Perkebunan gitu ya, maupun dari Kementerian ATR. Jadi ini gitu ya sebagai gambaran. Kemudian fasilitas yang lain atau kemudahan yang lain di dalam perolehan tanah. Karena nampaknya begitu ya, tanah yang akan diberikan kepada investor itu akan disediakan oleh satu badan yang namanya Badan Bank Tanah. Dan Bank Tanah ini nanti akan diberi hak pengelolaan. Jadi ada beberapa pasal yang menarik di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini berkaitan dengan perolehan tanah ini gitu ya. Pertama adalah perencanaan gitu ya. Kegiatan apa yang ada di masing-masing rencana peruntukan yang ada di dalam RT RW atau RDTR itu sudah direncanakan oleh bank tanah ini. Termasuk nanti bank tanah ini yang akan melakukan pengadaan tanah.
Jadi pengadaan tanahnya akan dilakukan oleh bank tanah. Rencananya begitu, meskipun mungkin itu perlu waktu gitu ya. Sehingga kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini segera berlaku, pasti pelaku usaha tetap harus gitu ya berhubungan dengan warga masyarakat yang menguasai tanah itu. Gitu. Kemudian karena rencananya itu bank tanah lah yang akan menyediakan tanah, maka kepada investor nanti akan diberikan HGU, HGB atau hak pakai. Bahkan untuk proyek-proyek kepentingan umum seperti transmigrasi itu bisa hak milik gitu ya. Nah, yang sering jadi persoalan yang kemudian banyak dikomentari itu adalah pembebanan HPL dengan HGU. Karena itu akan berhadapan dua peraturan. Gitu ya. UUPA itu kekeh pada pendapat bahwa HGU hanya boleh di atas tanah negara langsung, tidak boleh di atas tanah HPL. Mohon maaf, Prof. Nur Hasan, 2 menit Habis. lagi. Prof. Oke, ya. Baik, yang perlu saya sampaikan, jadi ini catatan menurut saya, begitu itu ya. Jadi, nah yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah bahwa tadi proses yang sederhana ini mengandung, terus terang saja mengandung potensi konflik yang besar. Konfliknya apa? Konfliknya kalau di dalam tata ruang RDTR itu, gitu ya, itu tanahnya belum clear and clean. Belum clear and clean itu artinya di situ masih ada orang. Karena masih ada orang yang belum dibebaskan, maka potensi konflik berarti tidak akan bisa dihindari. Itu artinya tidak clean gitu. Jadi itu gitu ya. Oleh karena itu usul saya begitu ya. Usul saya sebaiknya di dalam RDTR gitu ya sebagai basis dari surat konfirmasi kesesuaian dengan tata ruang sebagai dasar awal gitu untuk nanti proses pemberian penguasaan tanahnya itu harus disertai gitu ya dengan informasi ada tidaknya masyarakat di lingkungan itu, di areal yang akan diberikan itu. Gitu. Itu harus gitu ya. Supaya pengusaha itu bisa menghitung biaya untuk membebaskan mereka ini berapa begitu. Itu pertama. Yang kedua, supaya bisa terpantau keberadaan masyarakat itu, maka luas areal usaha yang diberikan jangan terlalu luas. Supaya apa? Supaya bisa diidentifikasi keberadaan masyarakat itu. Terus terang saja pengalaman saya berhubungan dengan teman-teman investor itu selalu dihadapkan kepada konflik di tengah jalan. Gitu. Karena ada masyarakat di sana. Jadi itu gitu yang mungkin usulan saya begitu berkaitan dengan ini ada beberapa usulan ini gitu loh. Supaya di samping tidak idle gitu, tidak terlantar gitu ya. Ya, saya kira itu Mbak Karina dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.